Sini kita akan mendengarkan sosialisasi dari calon guru penggerak. Jadi ibu-ibu sekarang itu guru-guru di dari yang keempat ya. Terus belajar dan terus untuk selalu belajar. Tujuannya yaitu untuk apa? Untuk perbaikan anak didik kita, kemudian perbaikan dalam rangka pengajaran, belajar dan mengajar. Baiklah, kita mulai acara ini dengan ucapan basmalah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang terhormat Ibu calon guru penggerak, yang terhormat Bapak dari pengajar praktis. Dan juga ibu-ibu yang alhamdulillah pada hari ini telah sudi datang memenuhi undangan dari calon guru penggerak. Adapun acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari wakil kepala sekolah, yang keempat sambutan dari pengajar praktik, yang kelima paparan materi, yang keempat yaitu tutup dan sekaligus doa. Kita menginjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Telah tadi saya buka dengan ucapan basmalah. Kita lanjut ke acara yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nurhayani. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya ibu-ibu bersama-sama supaya dilancarkan acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menginjak ke acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakilinya. Yang kebetulan pada hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatan Gema Pramuka. Jadi diwakili oleh Ibu pejabat kita Ibu Ibu pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya ya kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi CDP ya. Bila ibu-ibu tosarupi
timaan. Tapi alhamdulillah geningannya rempeg. Ayo kana sabar urang ieu? 50. Oh, 50. Alhamdulillah. Berarti ada perhatiannya ya kepada ibu gurunya. Sangat mendukung ya. Nah, di sini Ibu Umasi itu calon guru penggerak. Nah, saya khususnya pribadi merasa bangga ya mempunyai di SD Salep mempunyai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang lainnya Ibu Mira, Ibu Enur, Ibu Pani sama dengan Ibu Umasi ya. Jadi di sini saya sangat berbangga ya untuk Ibu Umasi karena menjadi calon guru penggerak. Nah, gini Pak di SD Salep, semoga dengan adanya calon guru penggerak ini semakin maju ya di SD Salep. Ya, mudah-mudahan banyak lagi yang berminat ke SD Salep ya. Ya, teruslah mau panjang lebarnya atau surat itu atau ngomongin kesadayana dan meureun eta Ibu mah ngomongin pisan Pak ada guru penggerak semua buka Ibu masuk we kasadayana ya. Ada guru penggerak, alhamdulillah itu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eken selaku wakil dari kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya, kemudian berupa dukungan kepada Ibu Umasi. Kami juga dari pihak teman-temannya sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan untuk guru penggerak. Jadi banyak perubahan-perubahan ya Bu, baik dari teknik mengajar, kemudian dari penyampaian materi, kemudian dari praktek-prakteknya itu membuat siswa itu lebih aktif ya. Jadi kita harus merasa bersyukur dengan adanya program pemerintah yaitu guru penggerak. Nah, untuk itu minta dukungan dari semua pihak, baik orang tua, teman-teman, dan lingkungan sekitarnya supaya mendukung kegiatan Ibu Umasi itu demi menjaga nama baik dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia khusus umumnya ya, secara umumnya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi sambutan dari pengajar praktik. Nah, ini akan memberikan secara jelas apa yang dimaksud dengan guru penggerak itu, bagaimana kegiatan-kegiatannya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Bapak Pak Haji yang akan memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu dan saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Salep serta perwakilan dari orang tua siswa yang mungkin hari ini dapat berkenan hadir di tempat ini dalam acara kegiatan hasil pembelajaran selama beberapa bulan terakhir dari CGT. Salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabi kita, khususnya bagi umat Muslim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita sebagai umatnya atas beliau yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, langsung saja dalam artian saya tidak ingin panjang lebar, tapi memang harus panjang atau sekolah lebar. Jadi bagi saya pribadi kegiatan hari ini cukup sangat mengesankan karena dari pagi saya harus mengawali kegiatan pendampingan bersama Ibu Umasi. Pagi-pagi saya mendapatkan informasi dari beliau dan Pak langsung saja dengan kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya berasal dari Subang, asli orang Subang, saya seorang Bandung, orang Jakarta, orang mana-mana, saya abdi dari Subang, abdi
saya pribadi berasal di Subang itu dekat sekali dengan sekolah. Tapi waktu kecil saya nggak sekolah di sini. Dekat sekali di kantor komunitas katanya dia. Insya Allah begitu Kabumi bapak dan sekarang ibu gitu. Ya. Nah, abdi leres orang Subang asli. Alhamdulillah sekarang itu saya dipercaya menjadi pengajar praktik. Apa sih Pak pengajar praktik itu? Pengajar praktik itu saya tugasnya mendampingi ibu masih agar ibu masih menjadi lulus dari yang saya calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Berapa lama sih Pak prosesnya? Bu masih kan minta atas kelas dengan terus ngomong waktu ayo gitu ya. Prosesnya adalah 6 bulan. Prosesnya 6 bulan, mungkin sudah berjalan sekitar 3 bulan. Kalau ibu masih enak 6 bulan proses pembelajarannya. Kalau saya alhamdulillah 9 bulan pembelajarannya. Bosan Pak, bosan. Jenuh Pak, jenuh. Tapi setelah dijalani, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Kalau misalkan ada isu bahwa calon guru penggerak itu kedepannya harus jadi kepala sekolah, kalau misalkan dilihat itu adalah ribet bonus. Jadi yang menjadi persyaratan sekarang untuk menjadi kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Akan tetapi kita kembalikan lagi kepada guru penggeraknya. Apakah beliau mau menjadi kepala sekolah atau tidak? Jadi terus apa Pak di dalamnya? Di dalamnya itu adalah kita akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita yang tidak ada di dalam pembelajaran di perkuliahan. Saya beryakin. Tapi prakteknya hampir mirip dengan yang kita lakukan. Pak, segitiga restitusi yang kayak gimana? Tidak ada. Mungkin yang kuliah di sarjana pendidikan tidak akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Para dosen juga tidak akan menginformasikan. Pak, bagaimana sih tentang Bu masih seperti ngajarnya itu anak? Karena di kurikulum yang sekarang itu adalah di kurikulum mereka, kita itu harus menghambat kepada tadi seorang guru itu. Ini akan menjadi perdebatan yang sangat di dulu di angkatan saya itu debatnya cukup alot. Menghambat itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada murid, bukan. Dan saya juga sama di debat dengan CGP saya, tapi begitu saya terangkan beliau langsung ketawa kepada saya. Tapi kalau mau lebih ini ya kita harus ada beliau supaya lebih ekstrimnya bedakan. Seperti itu kaitannya dengan CGP. Jadi Bapak Ibu, saya mohon bantuannya karena prosesnya selama 6 bulan ini Ibu masih akan melaksanakan pendidikan guru penggerak. Mungkin tinggal beberapa bulan lagi karena ini sudah setengah jalan. Ibu masih membutuhkan dukungan dari siapa? Dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari orang tua. Mengapa demikian? Karena di dalam kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan kolaborasi. Kita mengenal tri pendidikan, loka pendidikan, di mana pendidikan itu harus kontinu, belum lagi ke kontragen, kontinu dulu aja. Kita harus berkesinambungan antara dunia pendidikan yang dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah, dilakukan di lingkungan permainan. Insya Allah Bu masih akan menjadi observer nanti ke depan. Kenapa saya ajak untuk menjadi guru penggerak? Tidak ada materi yang ada di dalam perkuliahan, ada di sini semua, berkaitan langsung, bersentuhan langsung dengan anak-anak. Makanya saya mengajak seperti itu. Kalau disuruh untuk jadi kepala sekolah, bonus. Jadi pengawas, bonus. Yang penting niatkan di awal, kita siap untuk berubah dunia pendidikan. Ya, dari saya, mohon maaf jika terlalu panjang, mungkin Bapak Ibu tidak suka yang panjang, mohon maaf jika terlalu lebar, mungkin saya memang bukan orang yang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji yang telah panjang lebar menjelaskan tentang CGP ya, atau istilahnya enaknya sudah menjadi guru penggerak. Jadi banyak bonus plusnya. Nah, seperti yang telah kita dengarkan dari Pak Haji ya mengenai bahasannya. Jadi pada intinya
ilmu itu bisa meningkatkan derajat kita. Jadi dengan adanya pembelajaran yang secara terus-menerus, maka akan meningkatkan derajat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Baik itu seperti tadi yang telah dijelaskan, penghargaan-penghargaan, kemudian bonus-bonus, dan yang lebih intinya selanjutnya yaitu acara penyampaian materi. Mangga disampaikan oleh guru calon penggerak. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu wajah, berkumpul bersama-sama, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eji dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Bila ada kegiatan lain, Pak Eji mungkin kalau mau silahkan gitu. Ya, dan memang Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya Pak Haji. Matur nuwun pisan ya. Yo. Jujurnya abdi mah kurang itu asa kalajeng nyalira. Soalnya abdi teh seperjuangan sareng beliau pada saat kami dan mahasiswa. Jadi abdi teh juniorna, jadi seniornya. Dan ayeuna kita li. Kita asa kalajeng nyalira. Merangkai nabi tos. Pak Iqbal dulu, apa kira-kira? Pokoknya mah ayam mutuan, nona sena atau nama Iqbal. Udah ya, kita sambil ini aja, sambil makan, sambil ini aja, kita dengarkan dulu sedikit pemaparan saya ya tentang bagaimana dan siapa itu CGP. Alhamdulillah, saya lulus di CGP angkatan 8. Sebetulnya di SD Salep itu yang mendaftar ada 2. Saya dengan Ibu Nur. Nah, Bu Nur juga sama ikutan CGP, saya juga sama ikutan CGP. Kebetulan mungkin saya yang terpanggil duluan, jadi saya yang pertama. Bu Nur akan menyusul di angkatan 10, mudah-mudahan kita doakan bersama, amin. Dan angkatan 11 insya Allah ada Bu Mira, ya, sama Bu Pani. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Mira, terima kasih Bu Mira. Nah, untuk CGP itu saya berjalan 6 bulan. Kebetulan sekarang udah 3 bulan. Nah, kan kadang suka berpikirnya, kok Bunda pembelajarannya tidak seperti kelas 3? Kok Bunda banyak ya yang seperti itu? Banyak sekali fenomena atau kejadian yang di luar dari dugaan kita. Seperti apa dan bagaimana? Kenapa saya melakukan hal-hal tersebut? Karena satu, tuntutan dari zaman. Kenapa sebabnya? Karena kita akan mengubah mindset anak-anak, karakter anak-anak yang sudah terlanjur anjlok ke bawah. Kita akan mengembalikan kembali nilai karakter bangsa kita. Kebanyakan mereka sudah mulai terkontaminasi dengan gadget. Nah itu, ya enggak? Betul sekali ya, Mama Iqbal. Di CGP saya mempelajari beberapa materi. Yang pertama di modul 1.1 saya dibangunkan dengan paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ saya merasa tertegun. Apa yang saya ajarkan ternyata belum menyentuh ke anak-anak. Saya belum sampai ke arah yang namanya ingarsop sungtulodo, ingmadiam, harus menuntun anak-anak
dalam artian bukan dari segi ilmunya saja, tetapi lebih ke moral anak-anak. Saya harus menjadi suri tauladan yang baik buat anak-anak. Sekarang banyak anak nggak punya moral. Ya Allah Rabbi, ya betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mama Iqbal. Ya Allah. Kurang mana kan itu bukan anak sekolah dari moral. Iya betul sekali. Saya menginginkan kembali adanya etika. Bagaimana anak beretika di sekolah, bagaimana anak beretika di rumah dan lingkungan. Betul tadi kata Pak Aji, anak-anak di sekolah adalah milik kami para guru. Milik Bu EN di kelas 1, milik Bu Haji di kelas 6, apalagi guru PAI. Ya, percayakan pada kami, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik gitu. Nah, untuk di modul 1.1 itu sudah terlampaui, tinggal modul 2.2. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan saya sudah mengakhiri CGP, tapi saya akan lanjut ke PGP, praktik guru penggerak. Saya juga sama ingin seperti beliau, gitu, menambah ilmu dan ilmu. Saya nggak bakalan stuck diam di situ, gitu. Intinya ke situ ya. Kita sama-sama bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, gitu ya. Amin. Tepuk tangan dulu, mudah-mudahan ya. Nah, di akhir mudah-mudahan ini untuk kedepannya guru yang lain ikut dan bisa mengharumkan nama baik Salep gitu ya. Yuk kita masuk ke materi saja ya. Materi akhir dari 1.4 ya. Nah, di sini unggah aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya, menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di 1.4 itu saya belajar ini Bu, belajar tentang budaya positif. Bagaimana saya harus bertindak kepada anak-anak, bagaimana saya harus bertindak kepada orang tuanya, juga kepada rekan sejawat. Nah, di situ saya banyak belajar dengan melihat fenomena sekarang yang saya lalui dengan orang tua. Kemarin ada sedikit lagi ya, gak apa-apa, itu namanya berorganisasi. Tepuk tangan dulu buat semua orang tua siswa. Saya salut dengan anak kelas 4 sekarang. Orang tuanya benar-benar mengeksplor semua apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang ingin ditonjolkan kelebihan di kelas 4 ya. Nah, kemudian ini aduh rada geli saeutik. Karena nyemir. Iya abdi panggilkan dia Pak Haji, iya Fasil abdi, iya Fasil di Sumatera. Kami di sini tidak hanya satu abdi, satu Fasil teh SD. Nah, SD di Kecamatan Subang ada cuma lulus 3 orang. Jadi CGP itu manusia yang terpilih. Bener, celuk. Tidak mudah. Ada yang 1 kali testing langsung lulus, ada yang udah 2, 3 sampai 4 kali tidak lulus. Alhamdulillah kebetulan saya lulus, baru 1 kali sudah lulus. Mungkin Allah merencanakan lain. Bukan berarti saya pintar, enggak sama sekali, ya, enggak seperti itu. Kemudian, nah di sini konsep
utama model budaya positif. Ada apa aja kita lihat. Yang ke satu, saya akan sharing ya, bukan memberikan pengetahuan, tetapi sharing kepada ibu-ibu guru semua, juga rekan-rekan yang lain. Yang ke satu, perubahan paradigma baru. Apa sih perubahan paradigma baru itu? Nah, di situ. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia juga sama punya kebutuhan dasar ya. Apa saja? Nah, di situ. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kalau manusia ingin makan, berarti motivasinya karena apa? Lapar. Biasanya seperti itu kan? Nah, kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Kita sudah buat ya kebetulan kemarin. Dan mungkin eksekusinya yang endingnya kurang bagus, mudah-mudahan dibaguskan lagi ke depannya. Kemudian yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuhnya, segitiga restitusi. Resti itu apa sih? Oh, ini lain. Untuk yang ini materi kita paparkan satu-satu ya, biar lebih jelas. Nah, untuk yang pertama, perubahan paradigma baru. Nah, sekarang kita akan berpikir sejenak ya. Kenapa ada perubahan paradigma baru di kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka? Yang ibu-ibu pahami apa saja yang berubah kira-kira? Hah? Apa aja coba? Apa aja? Ayo, apa aja? Banyak praktek. Terus apa lagi? Jadi sopan santunannya jadi lebih nurut kata ibu juga di sekolah nggak boleh gini. Oh iya, tepuk tangan dulu. Nah, iya. Sama baca Iqbal. Sebetulnya di kurikulum 13 itu kita bertema. Iya enggak? Kurikulum 13 itu kita pakai tema. Sedangkan sekarang kita dipecah kembali. Iya enggak? Ada IPAS, penyatuan dari IPA dan IPS, ada Pancasila, kemudian ada bahasa Inggris, terus ada P5, kemudian ada apa lagi? Coba. Ada bahasa Indonesia ya. Itulah kurikulum 13, kita menyatukan semua komponen menjadi satu tema. Ada boro-boro orang tua siswana. Guru nanya puyeng ngahijikeun tema teh. Ieu kudu disambungkeun ka dieu. Ieu kudu disambungkeun ka dieu. Susah cenah kitu. Sekarang mah kurikulum merdeka itu apa? Memberikan materi-materi esensial. Apa itu Bunda materi esensial? Materi yang dianggap sangat penting untuk diberikan. Kadang kita tidak tahu ya. Nah, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. P5 profil pelajar Pancasila. Kandungannya apa aja atuh profil pelajar Pancasila teh ini? Yang pertama beriman kepada
Kenapa saya terapkan di kelas 4 itu ada sholat duha, ya, salah satunya. Kemudian ada mandiri. Siswa harus mandiri. Kenapa? Setiap ada kegiatan praktek tidak boleh dilakukan di rumah. Ini landasannya loh, mandiri. Kalau anak terus dibuatkan sama orang tua, mau gimana entar. Itu intinya, ya. Kemudian bernalar kritis. Anak mempunyai gagasan sendiri, inovasi sendiri. Bunda, aku mah pengen dikasih bunga. Tadi digambaran bunga aku praktek bari teuing bunga teuing naon praktek keun antepkeun gitu dah. Kemudian kreatif. Anak bisa menentukan. Di sini akan belajar anak ke depan. Bagaimana dia mempresentasikan apa yang mereka buat. Seperti itu mereka bisa. Nah, dari segi bahasa mereka akan berkembang. Literasinya, pola pikirnya berkembang. Itu tujuan kami di kurikulum Merdeka, ya. Ada bergotong royong. Mereka tadi ada yang nggak bawa, Bunda aku nggak bawa cutter gimana? Boleh pinjam ke temennya. Ada rasa empati di situ. Kalian bisa membantu teman satu dengan yang lainnya. Itu mungkin. Dan kebinekaan global. Jadi lebih mencintai bangsanya sendiri, bukan mencintai film-film Korea. Awas mama. Kemudian, nah, apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila? Di sini sudah ditentukan, ya. Apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila? Merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diolah oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ini semuanya tercantum di nilai Pancasila. Bukan kurikulum Merdeka merdeka we, diajar gitu ge bae we. Bukan seperti itu. Bukan itu tujuannya. Kalau begitu kita akan nilai pendidikan kita akan merosot ke bawah dibandingkan dengan negara lain. Bukan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Sebetulnya, ya. Di CGP kami dibentuk betul-betul bagaimana perubahan kurikulum harus dilaksanakan dan bagaimana pencapaiannya harus dilaksanakan. Ada evaluasinya juga. Kemudian apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini kami belajar usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu kelas, sebagai individu. Kenapa sebabnya? Kita gini ya, saya guru di kelas itu, guru itu diibaratkan seorang petani, murid diibaratkan benih. Benih itu bermacam-macam mah, ya enggak? Ada cengek, aya cabe, aya tomat, aya naon, berenang. Kan beda-beda karakter orang tuanya, beda latar belakang, ya enggak? Kalau sama latar belakang karakternya sama, itu bisa satu benih padi doang gitu. Kan ini berbeda. Nah, disitulah guru harus mampu menentukan kapasitas dosisnya ini berapa. Cengek mungkin kelas tomat penanganan, iya enggak? Agam sarang Iqbal Benten penanganan. Mantap, Bunda suka bilang agama satu dia ceroboh. Tapi sekarang udah tidak lagi, alhamdulillah ya. Kemarin waktu di tes matematika sama agama
Coba dilihat lagi. Agam dilihat lagi. Biasanya dia cepat, pengen cepat. Wah kali gitu ya. Beda lagi dengan Iqbal. Iqbal harus tahu betul-betul ya. Beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua potensi anak. Yang terpenting anak adalah unggul di bidangnya masing-masing. Itu mungkin ya. Ini tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Ini yang namanya disiplin. Kira-kira yang dalam pikiran kita apa tuh? Disiplin itu apa? Biasanya kalau disiplin itu menyangkut apa? Aturan, peraturan, ya. Tata tertib, ya. Apalagi sifatnya bagaimana? Kalau tidak melakukan peraturan harus bagaimana? Entarnya sanksi, dihukum. Ada kasus seperti ini kemarin. Di banyak ya di YouTube atau di internet, ada guru yang diketepel sama orang tua siswa sampai ya bola matanya itu harus diangkat. Itulah salah satu disiplin positif yang kurang komunikasi. Jadi ada anak SMP, dia yang sedang merokok pada waktu jam pelajaran. Nah, kemudian mungkin guru itu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, mungkin secara keras. Kemudian dia mengadukan ke orang tua dan orang tua tersebut tersulut emosinya, datanglah ke kelas, langsung ke sekolah habak. Jadilah permasalahan. Itulah disiplin positif itu apa Bunda? Peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran, bukan karena hukuman. Itu yang ingin dibangun oleh kita para guru itu dengan kesadaran, bukan hukuman. Di sini nggak ada yang namanya dihukum. Betul tidak Bu En? Betul, tidak ada yang namanya dihukum. Segimanapun. Sabarna sanes deui Bu En. Abi banyak belajar. Saya banyak belajar di Bu En. Bagaimana harus menghadapi orang tua siswa, bagaimana harus menghadapi siswa. Nah itulah. Kasih aplaus dulu buat Bu En. Karena apa? Tanpa beliau saya tidak tahu hal seperti apa. Terus terang ya, saya menganggap anak-anak didik saya itu anak saya sendiri, ya. Di tahun 2000 sedikit pengalaman. Di tahun 2022, 2023 ada satu kejadian. Siswa sudah 28 hari tidak masuk sekolah. Saya tuh selalu aja nyusul ke imahna. Dan tadi saya sama Pak Haji, emang diperintahkan, sudah ada perintah gitu. Bila anak kita harus peduli terhadap anak didik kita. Ternyata mungkin salah saya penyampaian entah apa, kemudian orang tuanya tidak terima dan saya konsultasi kepada beliau menyarankan diam dulu, kemudian alhamdulillah 1 bulan dia kembali ke sekolah. Walaupun sekarang kelas 5 masih sama. Sekolahnya belakang tong. Itu jadi naon-naon lahnya paminten. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa aja kebutuhan dasar manusia? Makan, tidur, apalagi
Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih. Yang ketiga kesenangan. Keempat penguasaan. Kelima kebebasan. Iya, bebas tiktokan gitu dah. Udah. Sekarang bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu apa? Nah, di sini ada keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Nah, itu ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia semuanya sama butuh. Anak-anak juga sama butuh. Jadi guru harus apa? Harus mengetahui kebutuhan dasar manusia dulu sebelum mengajar. Kenapa sebabnya? Karena kita jadi tahu karakteristik anak seperti apa dan penanganannya harus seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian cinta kasih, ada keintiman. Jadi kami harus intim dengan anak-anak, mendengarkan keluh kesah mereka. Bunda, siun. Nah ya. Bunda, terbiasa. Ayo begitu kan gitu. Harus menjaga keintiman dengan orang tua siswa. Pakai bocah itu mah baik aku baca ya, gitarnya manis buatnya ya. Kemudian ada keanggotaan, keterhubungan, ada hubungan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya yaitu kesenangan. Nah, Mama Agam butuh tidak kesenangan? Butuh tuh Bu, soalnya butuh. Butuh ya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke ibu gurunya Bu Haji, kesenangan apa yang sering dilakukan? Shopping ya. Healing, shopping ya. Kemudian yang keempat penguasaan. Mau tidak mau kita mempunyai sifat dasar manusia penguasaan di bumi. Saupami orang kali tenurut kumaha. Tenurut kamu mah, gitu kan? Wih, sifat kekuasaan yang ada. Bajunya bawaan. Oh, kamu bawaan berarti mah. Gitu ya. Kemudian prestasi, ketiga kompetisi, keempat pengaruh. Nah, untuk guru, kira-kira begini, prestasi itu dibutuhkan tidak begini? Untuk guru butuh prestasi ya. Setiap orang mempunyai keinginan untuk berprestasi. Kompetisi. Nah, kompetisi itu apa namanya? Bersaing secara sehat ya. Setiap guru itu harus bersaing secara sehat, bukan bersaing tidak sehat. Terus ada lagi kebutuhan pengaruh. Sama, guru juga harus menjadi suri tauladan di kelas, memberi pengaruh positif kepada siswa, juga rekan-rekan guru lainnya. Sama seperti saya banyak kekurangan, makanya saya mau belajar, terus belajar. Kelima, kebebasan. Ini saya sangat dukung sekali dengan kebebasan. Karena saya orangnya tidak mau dikekang. Terus terang, ada hal-hal yang kurang bagus di diri saya. Saya suka nyeker. Kalau di kelas terus terang saya nyeker. Dia pakai sepatu. Sepatu saya kemana, ini kemana, anak-anak tak tahu gitu. Jadi itulah gitu bentuk dasar dari manusia gitu. Wajar ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Di sini
seseorang di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Ini juga sama yang terjadi dengan anak-anak. Kunaon agam terus-terusan belajar karena dia motivasinya tinggi. Aku pengen jadi juara ke-1 lagi, Bunda. Oh, agam tuh. Kata siapa kamu? Kalau kamu diam stuck di situ aja, kamu entar kamu akan terlewat sama yang lain. Itulah bentuk motivasi dorongan saya kepada kakak. Seperti itu. Di kelas 4 tidak ada yang tidak mungkin, ya, karena saya menilai asesmennya semua komponen, ya, bukan hanya satu komponen, bukan hanya dari pengetahuan saja. Itu mungkin. Kemudian ada menurut Saleh dan Wahab, motivasi dibagi menjadi 2 jenis. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik ya, intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari diri, di dalam diri, tanpa ada dorongan dari luar. Kalau ini ekstrinsik, itu terdorong dari luar. Saya menginginkan anak-anak itu masuk yang ini, tidak mau yang ini. Biasanya ini terpicu oleh rangsangan, hadiah, reward, dan lain-lain. Ini ada yang di sini. Tapi saya tidak mau membentuk karakter anak didik saya seperti ini. Saya menginginkan yang ini. Dari dalam. Kenapa sebabnya dari dalam? Karena anak menjadi universal. Dia bisa menentukan sendiri. Oh, saya baik. Oh, saya kurang baik. Di situ terpacu dorongannya oleh keinginan diri sendiri. Bukan karena orang tuanya nyarikan wae kaos Mama Iqbal. Ya, pengennya seperti itu. Mudah-mudahan lambat tahun anak-anak mulai terbentuk karakternya, ya. Amin. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas kita sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa. Ada yang tidak boleh kentut di kelas, benar cok. Lu juga mari tengok dapat keyakinan kelas. Ada anak tidak boleh kentut di kelas. Jadi kalau mau kentutnya keluar dulu, baru cerita gitu. Nah, inilah keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif, bersumber dari kebutuhan siswa dengan menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama dan dilakukan secara bersama. Contoh, salah satu keyakinan kelas yang kemarin kita buat yaitu bersih di dalam kelas. Alhamdulillah. Ayah pohonannya kok nggak jadi masalah ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Apa restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan hal yang bagus langsung cibit, cetot gitu kan. Baheula gitu lah abdi, baheula abdi. Gitu. Ada tekeni, ya Allah. Ada tekeni ya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun
Semua manusia wajar berbuat salah. Saya juga sama, sering melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita di sini alhamdulillah para guru di SDN Kompleks Salak, di SD Salak itu tidak pernah langsung menghardik. Ditanya dulu latar belakang permasalahannya, baru cari solusi. Gitu. Kemudian yang ketiga, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Apa yang salah sih sama kamu? Apa yang salah sama kita? Nah, di situ. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Karakter anaknya dulu yang dibentuk gitu. Ada yang kayak gini, orang anak itu udah salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Banyak. Seperti itu. Ada orang tua juga gitu. Orang nggak mau, kebanyakan gitu. Nah, disitulah kita ubah paradigmanya ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Solusinya harus bagaimana? Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya dengan baik dan diterima. Ada kayak ini, ada anak yang melakukan kesalahan tetapi dikucilkan. Ya enggak? Banyak tuh yang seperti itu. Ada juga para guru yang melakukan kesalahan kemudian dikucilkan padahal belum tentu salah. Ya, benar Bun. Iya. Seperti itu, kebanyakan anak juga sama. Ya. Kita orang tua atau guru itu tidak boleh melihat satu sisi. Kalau kita melihat mata yang kiri tidak melihat bagaimana. Makanya kita dikasih Allah mata dua. Lihatlah sisi baik dan sisi jeleknya seperti apa. Jangan hanya satu mata. Gitu. Itu aja. Kemudian ada segitiga restitusi. Apa sih Bunda restitusi? Tadi udah ya, penanganan. Bagaimana pendekatan kita kepada siswa atau bagaimana pendekatan kita ketika kita mempunyai satu masalah. Itu aja. Nah, di sini di segitiga restitusi saya belajar ada menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitas. Dengan cara bagaimana? Gak apa-apa, Bunda juga suka membuat kesalahan tersebut. Jangan langsung, kamu mah salah. Sama di rumah juga jangan seperti itu. Justru dari kesalahan kita bisa memperbaiki. Mantap. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ada validasi tindakan yang salah, yaitu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini contohnya ya. Nah, apa itu tadi segitiga restitusi? Inilah segitiga restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan mendikte. Ya, di sini tidak ada yang mendikte. Nah, ini sedikit contoh. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Adek, udah mau diskusi ya sebentar sama kamu. Tadi waktu pelajaran matematika bisa nggak saya? Iya bagus, nilainya juga bagus ya, paling tinggi. Cuma tadi itu Bunda lihat ada kejadian yang aneh sama kamu ya. Kamu berkata kasar dan menyobek buku Dinda. Kenapa sebenarnya? Karena Dinda menyebutkan aku dulu, terus aku rasa mencontek gitu. Iya ya Allah, mencontek.
kalau contek? Udah lama Bu. Oh, Pelajaran lain juga. suka mencontek. Iya. Oh, tapi kan kalau menghardik orang, berkata kasar, apalagi menyobek buku orang lain, itu kira-kira perbuatan baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Soalnya bukan keyakinan kelas Bu. Bukan keyakinan yang kita buat di kelas ya. Kesalahan kamu apa? Berkata kasar dan menyobek buku orang lain. Satu berkata kasar, kedua menyobek buku orang lain. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan Belinda untuk memperbaiki sikap kamu? Meminta maaf dan mengganti bukunya Bu. Oh, akan meminta maaf dan mengganti bukunya. Emang kamu Punya Bu. punya bukunya ya? Nggak apa-apa, ntar kamu ganti ya. Tadi juga Bunda sempat memanggil Linda, kenapa Bunda tanya permasalahannya, dan dia juga mengakui bahwa dia melihat hasil ulangan kamu. Nah, kira-kira untuk membantu Dinda, kan Dinda itu teman sebangku kamu, iya, dan rumahnya juga berdekatan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kepada Dinda untuk membantu Dinda? Dinda belajar sama aku aja Bu. Oh, iya betul. Jadi kamu menjadi ibu gurunya ya? Hebat. Kapan kira-kira mau dilaksanakannya? Besok aja terus pulang sekolah karena mama aku dapat sama Dinda. Wah, mantap, hebat sekali ibu guru cantik kecil ya. Jadi besok sepulang sekolah kamu bisa mengajar di Dinda. Terima kasih ya, sudah mau mengajar, terus mau minta maaf menggantikan bukunya. Mudah-mudahan kamu akan menjadi sahabat yang lebih baik lagi. Sekarang boleh ke kelas lagi ya. Waalaikumsalam. Gimana tanggapannya Ibu? Nih, coba. Ayo, Bagus Bu. ayo sampai Bandung. Keselak ya Bu. Ayo, gimana? Apa? Ya, Ya itu. tanggapan dari video tadi ketika si anak melakukan restitusi dengan gurunya. Bagus Bunda. Apa nih yang bagus? Iya, masuk videonya juga bagus. Bisaan Bunda. Nanti kita juga mau di video kita Bunda. Terus saya isi nama, maksudnya si anaknya mau mengakui kesalahan dia, bagus banget itu mau Bunda. Jarang-jarang anak yang mau ngakuin kesalahan dia. Udah gitu aja. Terima kasih. Bener bagus banget. Itu bentuk salah satu restitusi. Emang itu terjadi pada waktu kelas 4 yang naik ke kelas Oh enggak di video. Yang videonya juga bukan guru-guru, tetapi siswanya sendiri. Siswanya sendiri ya, makanya goyang dia. Makanya emang sengaja nggak dikasih settingannya, tolong divideoin aja. Bunda mau ketemu sama, nah udah langsung masuk begitu aja, langsung bilang. Nah kalau yang ini dikasih settingan beberapa kali nih. Nama saya Zafar, nama Indonesia Primarina. Saya senang belajar segitiga restitusi dengan Ibu Marsi karena lebih menghargai teman, mengakui kesalahan, jujur berrasa tanggung jawab. Terima kasih. Kalau yang tadi Pure itu tadi pure anak-anak. Kalau ini beberapa kali di tag baru dapat. Gitu. Sebetulnya itu bukan satu video. Kita mempunyai 4 kasus, ya, 4 kasus. Anak cowok 2, anak cewek 2. Kebetulan hari ini tempat minumnya hari ini jatuh sama api pah. Kemudian dia nangis mengadu sama orang tua.
kampanye dan sebagainya. Tapi itu mungkin kurang layak gitu. Jadi ambil yang positifnya saja gitu. Itu salah satu penanganan kami di SD Salep ketika mendapatkan satu masalah. Jadi tidak langsung to the point, kami melakukan segitiga restitusi dulu. Kami tanya dulu permasalahan apa, tapi bukan satu pihak. Di sini kami tidak mengistimewakan setiap anak, tidak. Bagi kami semua anak sama, ya, tidak ada yang istimewa, ya. Kemudian inilah akhir dari semuanya, ya. Menurut belajar dewasa, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya. Kecakapan budi pekerti boleh dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Tepuk tangan dulu buat semuanya, ya. Nah, inilah selesai dari SD Salep, ya. Mudah-mudahan guru-gurunya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.